Yang pertama adalah bersuci atau mensucikan anggota badan dari segala hadas dan najis. Yang kedua yang perlu diperhatikan sebelum salat adalah wasitrul aurati bilibasin tahirin, yaitu menutup aurat dengan pakaian yang suci juga tuh, subhanallah, dalam Islam tuh ya. Yang ketiga, berada di tempat yang suci. Hari ini insyaallah kita lanjut masih dalam bab salat. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa syara'itus sholati qabla ad-dukhuli fiha khamsatun asya'. Adapun syarat-syarat salat sebelum memasuki waktunya ada 5 yang perlu kita persiapkan. Ada 5 yang perlu kita pahami, ada 5 yang perlu kita ketahui. Syarat-syarat sholat sebelum masuk waktunya. Ini ancang-ancangnya begitu. Apa yang 5 itu? Yang pertama adalah Taharatul a'dha'i minal hadasi wan najasi. Yang pertama adalah bersuci atau mensucikan anggota badan dari segala hadas dan najis. Bersuci atau mensucikan anggota badan dari segala hadas dan najis, baik hadas kecil maupun hadas besar tentunya, baik najis yang bersifat ringan apalagi yang berat. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, ini syarat yang pertama sebelum kita melaksanakan sholat. Jadi kalau misalnya ibu-ibu sholat, di badan ibu ada nempel najis, maka bisa dipastikan sholatnya tidak sah. Apalagi ibu-ibu yang masih ada adik kecilnya gitu ya, adik bayi yang masih digendong atau mungkin di bawah 5 tahun. Ibu-ibu barangkali barusan nyebokin adiknya, terus karena buru-buru tidak terlalu bersih, bersihin tangan, lalu kemudian wudu. Tapi kalau ada nempel di jari kita wudu, kecium kali ya. Atau mungkin di tempat lain, di badan lain, di anggota badan yang lain. Di kaki segini aja nih, segini sedikit aja nih. Misalnya ada kotoran manusia, tahu tadi ya, habis anak kita lagi habis buang air besar, nempel dikit doang di sini di jari kayak di mana. Terus ibu-ibu nggak ngelihat, terus ibu sholatnya tidak sah. Maka ini persiapan yang sangat penting untuk kita pahami agar sebelum kita sholat betul-betul kita pastikan badan kita tidak ada najis, baik yang kecil apalagi yang besar. Juga badan kita bersih dari hadas kecil apalagi yang besar. Kalau di badan kayaknya Pak Ustadz nggak mungkin, soalnya saya barusan mandinya bersih banget Pak Ustadz, sampoan 2 kali, nggak mungkin kalau di badan. Tetapi di baju atau di mukena. Nah, mukena kalau misalnya ibu-ibu gantung atau di mana, kan namanya rumah di mana-mana ada cicak. Iya. Ada cicak. Kan ada tikus ya. Di rumah, kalau kecoak enggak? Kalau di rumah kita, di Bojonggede kayaknya sih semua rumah pasti berpeluang dikunjungi sama tikus ya. Iya. Tuh. Saya pernah ke salah satu rumah orang kaya di Bojonggede ini. Lagi makan siang Bu, lagi makan siang, tikus gede banget, Masya Allah. Tadinya saya mau nambah jadi nggak nambah jadinya. Gede banget tikusnya di bawah meja, Masya Allah. Kebetulan belakang ada kebun. Apalagi kita ya, apalagi kita. Jadi oleh karena itu, satu badan bersihkan. Kalau ibu misalnya baru aktivitas tadi, apakah nyebokin si adeknya,
Atau mungkin kita lagi habis istinja, bersih-bersih semua, mandi, udah beres. Yang kedua yang perlu diperhatikan, pakaian. Pakaian dari yang dalam sampai yang luar, dipastikan tidak ada najis. Habis itu kayaknya saya Pak Ustadz baru ngambil baju gamis yang barusan beli dari Tanah Abang kemarin dari lemari. Kagak mungkin dah tuh ada najis. Betul. Tapi mukena tadi, mukena yang digantung. Kan kalau mukena mah nggak mungkin yang baru terus dipakai ya. Biasanya kalau ibu-ibu, nggak ibu-ibu aja sih, bapak-bapak juga sama. Kalau kita sholat biasa, yang kita pakai mah yang biasa-biasa ya. Nah, ntar kalau misalnya sholat Idul Fitri dah tuh, baru keluar mukena yang mahal tuh ya. Yang harganya berapa tuh mukena sekarang? Ada nggak 100.000 mukena? Tapi kalau Idul Fitri kayaknya nggak keluar tuh yang 100.000 ya. Yang ada manik-maniknya tuh bersilau-silau ya, bersilau-silau. Kalau kita ke masjid sholat Idul Fitri, biar kayaknya semangat gitu. Mukena baru, sendal baru, semuanya serba baru dah ya. Nah jadi kalau sholat biasa biasanya pakai mukena yang lama tuh ya, pakai mukena yang lama. Ibu-ibu biasanya kalau bawa baju nyuci mukena berapa kali setahun Bu? Setahun sekali kali ya. Mukena itu sampai ada pulau-pulaunya itu di sini. Jangan sampai sekali setahun Bu. Kalau bisa paling lama sebulan kali ya. Sebulan juga udah bau kayaknya. Seminggu lah ya, seminggu. Apalagi kalau ada mesin cuci tinggal nyemplungin aja. Biar segar terus, disemprot sama apa tuh, spray ya, spray. Kan kita mau kalau mau sholat kita bersih, terus pakaian wangi kayaknya lebih khusyuk gitu Bu ya. Bener, lagi mandi, habis mandi aja kita beda sama kita sholat kagak mandi, beda. Pasti lebih khusyuk yang kita habis mandi. Kayaknya bersih banget gitu, tenang. Jadi toharatul a'dha'i, suci ya, ini perhatikan bukan bersih, mensucikan. Kalau bersih itu disiram pakai air bisa bersih ya, tapi beda dengan bersuci yang udah kita bahas di beberapa pekan yang lalu itu, kalau ibu-ibu nggak lupa. Toharatul a'dha'i, menyucikan anggota badan minal hadasi wan najasi. Satu. Yang kedua yang perlu diperhatikan sebelum sholat adalah wasitrul aurati bilibasin tahirin, yaitu menutup aurat dengan pakaian yang suci juga tuh. Subhanallah, dalam Islam tuh ya semuanya harus suci. Wasitrul aurati bilibasin tahirin, yaitu menutup aurat dengan pakaian yang suci. Aska sini, duduk sini. Kalau menutup aurat, ya ini diperjelas lagi deh ya, biar kita mantep. Kalau ibu-ibu mau sholat, semuanya wajib tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Sisanya wajib ditutup pakai mukena. Gimana Pak Ustadz kalau misalnya saya pakai kerudung gombrong tuh, panjang banget, nyamain mukena, nggak apa-apa. Yang penting di situ tutup. Kan sekarang mah kerudung kan, apalagi kalau yang gede banget itu kan ya, yang lebar itu bisa sama kayak mukena dia itu. Jadi intinya adalah bagaimana pakaian yang kita pakaikan itu, satu menutup aurat kita, yang kedua tohirin, suci. Ibu-ibu kadang-kadang tadi ya, karena mungkin belajar fikihnya mungkin kagak sempat. Kadang-kadang masalah aurat ini dalam sholat kurang sempurna diperhatikan. Contoh misalnya rambut masih kelihatan, ya, rambut masih kelihatan di sini, sholat ibu nggak sah ibu capek nanti. Jadi pastikan dulu pakai apa namanya tuh, yang di dalam ciput ya, ciput pakai ciput, nih semua udah rapi. Ya kan, nah baru pakai mukena. Kalau nggak pakai itu dikhawatirkan, apalagi yang rambutnya panjang itu akan kelihatan. Jadi itu diperhatikan bagian wajah, kemudian sampai sini tutup.
Kalau di tangan jelas sampai di sini pergelangan gitu. Dan juga tidak boleh jenis mukenanya yang transparan. Walaupun gombrong gede, tapi kalau transparan sehingga dari bahan itu bentuk tubuh kita kelihatan, itu juga tidak boleh. Jadi harus ibu-ibu nanti jeli kalau beli mukena, lihat dulu tebalnya gitu ya, bahannya dipastikan. Sekarang ini mah ya macam-macam ya bahan-bahannya itu kan. Itu yang syarat yang kedua. Yang ketiga, wal uqufu ala makanin tohirin. Ibu berada juga di tempat yang suci. Tadi yang saya sampaikan tadi. Nah makanya nih Bu, meskipun kita rumahnya nggak gede, kalau saya boleh kasih masukan, kalau bisa musyawarahkan kepada anggota keluarga, di rumah kita ada satu bahagian atau satu ruangan yang memang kita sepakati untuk sholat, walaupun nggak namanya musola, sehingga tempat itu betul-betul steril ya, tidak terjangkau oleh maupun anak-anak kita atau aktivitas lain. Tidak boleh dipakai, sepetak aja. Khususnya buat ibu-ibu kan, sholat di rumah. Ya, saya ini ibu aja gitu. Nah, itu jangan dipakai buat yang lain. Itu niatkan buat kita sholat, buat kita ngobrol sama Allah. Nah, karena makanin tohirin ini juga menjadi syarat mutlak. Kalaupun tadi ibu sudah mandi bersih, kemudian pakaiannya udah suci, udah bersih, tapi tempatnya ada najis, lagi-lagi sholatnya tidak sah. Capek, ibaratnya berjalan, udah tinggal stasiun Cilebut, satu stasiun lain nyampe ke Bogor. Keretanya amblas, kagak nyampe ke Bogor jadinya. Nah seperti itu. Ibu udah persiapkan matang semua ya kan, tiba-tiba tempatnya bekas kencing tikus, kencing kucing, ayam segala macam. Kemudian ibu lupa ngepelnya, lupa ngebersihinnya, terus ibu buru-buru sholat. Bodoh amat, sholat langsung di situ, maka sholatnya tidak sah. Tapi ini seandainya rumah kita memang kayaknya Pak Ustadz nggak bisa banget dah tuh disekat-sekat, udah pas gitu misalnya ya, paling tidak sejadah yang kita pakai pastikan suci dan bersih. Jadi minimal target terakhir. Kalau yang tadi kan itu memang idealnya ya, ibu-ibu yang rumahnya gede mah saran saya udahlah, bila perlu bikin musola gitu kan ya, ukuran 2x2 aja gitu. Tapi kalau misalnya kita memang rumahnya pas-pasan, minimal yang nggak boleh itu mesti sejadah itu dijaga. Kenapa? Karena ketika kita gelar sejadah, meskipun di samping nih, misalnya ini sejadah, tapi samping kirinya di situ tadi bekas tai kucing, tai ayam dan segala macamnya, terus kita gelar sejadah, nggak apa-apa, tetap sah. Jadi yang pokok itu al-wukuf, tempat kita berdiri. Tempat kita berdiri sholat itu mesti terjamin suci. Adapun samping-sampingnya, tapi iya ya gitu ya. Kalau kita bau nyium aroma gitu, kayaknya enak banget sholat gitu ya. Tapi ini bicara hukum fikihnya. Minimal jangan sampai sejadahnya juga kotor. Jadi itu dijaga. Saya juga dulu karena anak saya tiga-tiganya beda-beda setahun, itu masya Allah ya udahlah campur aduk di situ, yang kencing segala macam itu. Ya udah berarti kita sejadah kita pastiin kita taruh di tempat yang aman, habis sholat dilipat gitu ya. Kalau bisa jangan digantung, apalagi masih punya anak kecil nih kayak adanya si Jikri, kan tangannya kemana-mana tuh. Ntar sejadah dibikin buat inilah ya kan, kita lagi nggak ngelihat, terus kita pakai sholat, nggak bisa disalahin kan, saya nggak tahu, nggak bisa. Kalau hukum fikih itu nggak bisa kayak gitu. Nah disitulah kita pentingnya belajar supaya kita paham. Wal wuquf ala makanin tohirin, yang keberapa nih? 3 ya? 4. Tempat yang suci. Kemudian yang keempat, yang ketiga Bu.
Tadi kan bersih mensucikan anggota badan, 2 menutup aurat dengan pakaian yang suci, 3 tempatnya suci. Yang sekarang yang keempat, wal ilmu bidukhulil waqti, tahu waktunya udah masuk sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Kalau sekarang mah kayaknya ini tahu tentang masuknya waktu ini kayaknya mah kecil sekali, kemungkinannya kita nggak tahu. Kalau di kampung-kampung iya, ya di kampung-kampung saya dulu tuh karena namanya di kampung itu ya zaman dulu jam sih ada gitu. Cuman kadang-kadang kan jam nggak bisa dipatokin tuh. Suara azan kadang-kadang kalau zuhur di kampung-kampung nggak ada yang azan. Terus televisi belum ada zaman dulu. Jadi kita tanda-tanda daripada masuknya sholat itu berupa azan, waktu. Kalau ibu-ibu bisa melihat tanda alam, misalnya dengan melihat matahari, itu bagus. Tapi kan gak semua orang bisa gitu. Nah ini saya kira kalau kita tinggal di Bojonggede ini mah aman. Pastilah nggak mungkin kalau ada orang yang tinggal di Bojonggede ini sholat belum azan itu mau kebangetan dah, sampai dia nggak tahu, mungkin dia habis bangun tidur kali ya, bangun tidur dari jam 6 subuh, bangun kayak orang kelabakan tuh, jam berapa nih langsung sholat dia, padahal masih jam 10, niatnya sholat johor, yang nggak sah. Jadi yang keempat adalah syaratnya tahu waktu masuk. Yang kelima, wa istiqbalul kiblati, kudu wajib menghadap kiblat. Jadi wajib menghadap kiblat. Kalau ibu di rumah, kalau misalnya kebetulan rumahnya jauh dari musola, dari masjid, tapi kan bisa kita perkirakan di setiap tempat kita tinggal, oh ini kiblat ke sini gitu. Jadi awas jangan sampai hadapnya bukan hadap kiblat gitu ya. Tetapi maksudnya di sini menghadap kiblat adalah kalau di luar negara, kalau di luar Ka'bah, itu maksudnya menghadap kiblat arahnya. Jadi nggak mesti langsung, misalnya ini Ka'bah harus persis nih ke sini nih, enggak. Kalau di luar Ka'bah, kecuali kalau kita di dalam Masjidil Haram. Kalau dalam Masjidil Haram wajib ke jatnya, ke Ka'bahnya, nggak boleh nggak ke situ gitu. Tapi kalau di luar negeri kayak kita di sini jauh, yang penting menghadap kiblat. Apalagi kalau sekarang mah ya, kita tinggal walaupun dulu-dulu pernah ada satu masalah, yaitu berkaitan dengan masjid-masjid banyak yang katanya sudah nggak menghadap kiblat gitu ya, tapi kan kemudian dianulir sama Departemen Agama, nggak apa-apa, yang penting menghadap kiblat. Kalau kemiringannya misalnya cuma berapa derajat gitu ya, misalnya menghadap kiblatnya di sini, terus mimbarnya agak condong sedikit nggak apa-apa. Kecuali kalau kiblat di sini, mestinya ngadep ke sono, itu baru harus dirubah. Gitu. Kalau ekstrim baru. Tapi kalau miring-miring dikit nggak apa-apa. Karena kita jauh. Yang penting menghadap kiblat. Wa yazuju tarkul kiblati fi halataini. Ada 2 kondisi yang boleh tidak menghadap kiblat. Kondisi pertama, fi syiddatil khauf, dalam keadaan ketakutan. Misalnya ya kalau ini mah khauf ini mungkin dalam kondisi perang begitu ya. Dalam kondisi perang orang beriman nggak boleh meninggalkan sholat, saking pentingnya sholat itu. Tetapi dalam kondisi itu terhadap syarat menghadap kiblat ini, ya udahlah di mana saja gitu ya, yang penting kita sholat. Yang kedua, finnafilati fis safarti 'ala rahilah. Kemudian kondisi yang kedua, boleh tidak menghadap kiblat ketika dalam keadaan safar atau di dalam kapal laut, di dalam pesawat,
di dalam bis, dalam kereta api. Nah, ibu-ibu yang udah pernah perjalanan jauh, misalnya naik kereta ke Jawa, nggak usah nanya kondekturnya, Pak, kiblat kemana Pak? Ke sono, putar dulu Pak. Ya nggak mungkin kan? Gitu. Bis juga sama. Nah, ibu-ibu naik mobil pribadi juga sama, udah aja sholat, udah gitu. Bismillah gitu, ngadap aja udah. Tapi kalau mobil pribadi mah enaknya kita mampir deh tuh, sambil ngopi, bapaknya, ibu sambil makan mie goreng, cari musola. Kalau mobil pribadi. Nah itu kelebihannya. Kalau safar atau perjalanan naik kendaraan umum dengan naik kendaraan pribadi. Kalau naik kendaraan umum ya nasib dah, tergantung supirnya, gitu ya. Kalau supirnya soleh, biasanya dia setiap sholat berhenti. Bahkan ada bis itu, pokoknya dia dipasin gitu. Lagi sholat zuhur berhenti, lagi sholat asar berhenti. Tapi kalau ke kampung saya Bu, ya maaf, kadang-kadang supirnya kan bukan orang Islam, ya kan? Kalau ke Medan itu supirnya banyak orang Kristen. Makanya ayah saya pernah cerita, dia lagi dari kampung ke Jambi. Dari kampung saya ke Jambi butuh perjalanan 1 hari 1 malam. Ceritanya saya mau sholat subuh, supirnya bukan orang Islam. Namanya saya udah 87 tahun, dia kagak ngerti. Pak, kenapa Pak Haji? Berhenti dulu, saya mau sholat. Ya, ntar aja di sono. Ntar di sono gimana? Ini udah mau kelewat katanya. Berantem dia sama supirnya. Namanya sama-sama nggak tahu ya. Jadi oleh karena itu, kalau kita mah penumpang yang biasa, kalau misalnya subuh dikira nanti berhentinya kayaknya subuh udah lewat nih, udah berarti Bu sholat di mobil aja gitu. Meskipun nggak menghadap kiblat. Sampai di sini sudah bisa dipahami ibu-ibu? Atau ada yang kurang jelas? Sebelum dilanjut sedikit lagi. Sudah paham ibu-ibu semua? Tidak ada yang membingungkan, meragukan lagi, mumpung ibu diberikan Allah kesempatan hadir di majelis ilmu. Nah, jadi kalau nanya di majelis ilmu itu bahasa kerennya verifikasi begitu ya. Jadi langsung ditanyakan. Ini kan pelajaran, sebenarnya pelajaran yang mendasar ya. Tapi kadang-kadang kalau bicara fikih ini, kalau kita khilaf, salah, konsekuensinya berat gitu. Karena ibadah kita menjadi tidak sah gitu. Baik, kalau sudah tidak ada, berarti sama dengannya sudah paham secara sempurna. Selanjutnya ini kita pilih-pilih yang paling pokok ya. Kalau yang sunnah-sunnah kayaknya ibu-ibu udah paham semua Bu ya. Sunnah-sunnah dalam sholat insya Allah udah ngerti lah ya, udah sempurna. Tinggal ibu menjalankan saja. Ini ada satu pasal yang juga sangat perlu. Yang sunnah-sunnah udah kira-kira udah hafal atau sudah paham semua ini ibu? Sunnah-sunnah dalam sholat seperti misalnya tawajjuh wal isti'azah wal jahru fi maudhihi. Ini mah insyaallah mudah ya. Ini aja sedikit lagi nih. Perbedaan antara laki-laki dengan perempuan di dalam sholat itu ada 5. Wal mar'atu tukhalifur rajuli fi khamsati asya. Ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dalam melaksanakan sholat. 1, ini laki-laki dulu nih. Apa langsung perempuannya aja kali? Nggak ada yang laki-laki di sini. Tapi nggak apa-apa deh ya, nanti oleh-oleh buat bapaknya diunjukin.
Yang pertama, farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambaihi. Perbedaan yang pertama antara laki-laki dan perempuan dalam sholat, ya. Jadi tidak semua sama. Ini ada 5. Yang pertama adalah kalau laki-laki yujafi mirfaqaihi an jambaihi. Kalau laki-laki mesti menjauhkan kedua sikunya dari kedua lambungnya dalam keadaan sujud maupun ruku. Itu kalau laki-laki. Yang kedua, wa yukillu batnahu an fakhizaihi fir ruku' was sujud. Yang kedua, mengangkat perutnya atau menjauhkan perutnya dari kedua pahanya juga dalam keadaan ruku' dan sujud. Yang ketiga, wa yazharu fi mawdi'il jahri, membaca dengan suara jelas pada solat-solat yang jahar seperti maghrib, isya, subuh. Laki-laki sunnah atau wajib. Kalau di sini dalam membaca jahar ini dalam waktu-waktu solat, maka ini bagi laki-laki khusus. Yazharu fi mawadi'il jahri. Yang keempat, ini yang laki-laki tulis saja karena ini, kecuali ibu-ibu nanti mau bercita-cita jadi ustazah, jadi juga harus paham juga. Jadi nanti bisa menjelaskan begitu. Tapi minimal ustazah buat bapaknya gitu ya. Gak apa-apa bu. Tapi kadang-kadang laki-laki ini ya kalau diajarin sama istrinya suka nggak mau ya. Nggak mau, dia merasa lebih tahu padahal ibunya lebih tahu. Betul kata mamanya Padre. Wa izana bahu syai'un fis sholati sabbaha. Kalau laki-laki kalau ada yang salah dalam sholat, maka cara menegurnya dengan mengucapkan tasbih. Misalnya imam lupa, harusnya udah 3 rakaat, ya harusnya masih 2 rakaat, dikirainya udah 3 rakaat. Salah, bagaimana cara menegurnya kalau laki-laki? Subhanallah, gitu dari belakang. Kalau laki-laki, ya ini catat nih, laki-laki, nggak berlaku buat perempuan. Yang kelima, wa auratul rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Kalau aurat laki-laki antara pusar dan kedua lutut, itu aurat laki-laki. Jangan salah dengar bu. Tadi ibu salah dengar kata Pak Ustadznya auratnya perempuan dari pusar sampai lutut. Waduh, terus saya digugat lagi. Nah sekarang yang perempuan, nah ini betul-betul diperhatikan. Wal mar'atu, adapun untuk perempuan yang beda itu adalah tadummu ba'daha ila ba'din. Yang pertama, kalau perempuan itu kalau sujud, ya kalau laki-laki begini renggang. Kalau perempuan sebaliknya, mesti rapat begini, ya. Jadi menggabungkan anggota badan dengan anggota badan yang lainnya. Maksudnya, ibu kalau sujud nggak boleh begini, harus begini. Dan semua perut semua itu harus nempel. Begitu. Jadi ibu jangan sujudnya kayak laki-laki, ya. Yang kedua, wa takhfidu sautaha bihadratir rijali ajanibi, melembutkan mengecilkan suara di depan laki-laki yang bukan mahram. Jadi meskipun dalam keadaan sholat, ibu-ibu suaranya cukup ibu sendiri yang mendengarkan. Telinga kita nih, jangan kencang-kencang. Tapi di depan laki-laki yang bukan mahram. Ini hebatnya aturan dalam Islam itu. Karena kan yang menciptakan kita Allah. Pasti Allah yang tahu tentang hakikat diri kita, terutama ibu-ibu. Bahkan kalau di luar sholat, ibu ya, di luar sholat
sebahagian ulama besar menggolongkan suara itu termasuk aurat daripada perempuan. Makanya tuntunan ulama itu, ibu-ibu nih misalnya menerima tamu, si bapaknya lagi nggak ada, ibu sendirian atau mungkin ada juga dengan anak, itu sebagian ulama memberikan tuntunan ibu dalam menyambut salam tamu tersebut diusahakan suaranya bukan suara ibu. Jadi ulama memberikan petunjuk itu sampai diambil seperti kain, disumpel, ditutupin ke mulut kita. Misalnya Assalamualaikum, nah ibu jawab dari dalam Waalaikumsalam gitu. Jadi kan gak kasar perempuan gitu. Ini sampai segitunya bu, beneran. Assalamualaikum, Waalaikumsalam gitu. Jadi nggak kelihatan, walaupun perempuan, walaupun tamu yang tahu dia yang menjawab salam dia itu perempuan, tapi ketika dengar suara begitu, waduh, jadi dia gimana gitu ya. Nah, jangan sebaliknya. Kalau sebaliknya sih, aduh, ini yang dilarang oleh ulama. Assalamualaikum dijawab dengan melambai-lambai, kemudian apa lagi tuh bahasanya? Iya, agak sedikit apa bahasanya? Centil ya. Nah, tuh. Nyari siapa, Pak? Aduh, masuk segala macam. Udah. Jadi jangan sampai kemudian menimbulkan fitnah. Nah, sampai sedemikiannya tuh. Wa takhfidu sautaha bi hadratil rijali ajanibi. Jadi merendahkan suara di depan laki-laki yang bukan mahram ibu. Jadi kalau di luar tadi seperti itu bu ya, diikhtiarkan. Dan ini kalau saya bahas ini memang nanti bisa kita buktikan bahwa suara perempuan itu adalah aurat. Aurat berarti nggak boleh dinampakkan. Maksudnya ibu berbicaralah sebagaimana mestinya, sebagaimana normalnya, tanpa melebih-lebihkan seperti yang pernah terjadi di zaman jahiliyah. Jadi wanita-wanita zaman jahiliyah dulu sebelum Nabi kita diutus, itu diantara perilaku mereka adalah itu suaranya melambai-lambai, merayu-rayu, sehingga menjadikan lawan bicaranya tertarik kepadanya. Yang ke berapa? Yang ketiga, wa iza nabaha syai'un fis sholati saffaqat. Kalau terjadi sesuatu dalam sholat, cara menegurnya tidak sama dengan laki-laki. Kalau perempuan dengan menepuk tangan. Jadi jangan ibu nanti salah, misalnya imamnya subhanallah, ibu suara kencang, suaranya bagus. Nah, itu tidak boleh. Tapi bagaimana? Tepuk 3 kali, sekali, kalau enggak tambah lagi sampai 3 kali. Kalau yang ngerti di depan, dia udah paham. Kalau yang nggak ngerti sih, ini ngapain tepuk-tepuk ini? Nah, jadi kalau dia udah ngaji pasti paham. Ada ibu yang pernah kena kasus seperti ini, misalnya sholat gitu di mana? Tarawih ya? Nah iya, jadi tepuk jam. Hah? Subhanallah gitu? Iya, nggak boleh. Cara menegurnya dengan ditepuk. Wah iya, kalau perempuan seperti itu. Jangan diteriakin bu. Ya. Apa saja, baik masalah rokaat, bacaan, cara menegurnya saffaqat dengan tepukan. Wa jami'u badanil hurrati auratu illa wajhaha wa kaffaiha. Dan aurat perempuan itu seluruh badannya kecuali telapak tangan dan wajahnya. Jadi 5 ini perbedaan antara laki-laki dengan perempuan di dalam melaksanakan sholat. Tetapi khusus masalah suara di luar sholat juga mesti dijaga. Karena begini bu, ibu-ibu ini saya nggak tahu ya apakah ibu sudah tahu, apakah ibu sudah sadar, sudah paham atau tidak. Tapi perempuan, ya, perempuan diciptakan Allah, salah satu fitrahnya itu adalah
punya nilai estetika yang sangat tinggi. Tahu estetika, Bu? Nggak tahu estetika? Apa bahasa bojongnya? Estetika itu nilai apa? Jadi ibu tuh seluruhnya itu adalah bernilai indah, begitu. Makanya sampai suara jadi aurat. Dan estetika ini buktinya, makanya kalau ibu-ibu nih, ibu-ibu, jangankan yang gadis, ibu-ibu yang udah nenek-nenek, nenek-nenek berarti udah ada cucunya kan? Nggak mesti yang tua kan? Masa kalau nenek-nenek itu bayangannya jangan 80 tahun, 90 tahun enggak. Ibu-ibu meskipun udah nenek-nenek, kalau ibu-ibu dilihatin sama laki-laki agak lamaan dikit, pasti ibu GR. Bener nggak, Bu? Jangan bohong ini mah fitrah ini. Ibu ada misalnya ngeliatin ibu lagi pergi ke Jakarta naik kereta, terus lagi di kereta di depan ibu laki-lakinya ngeliatin begitu, udah tuh ibu mulai salah tingkah tuh. Pegang sana pegang sini, lamaan lagi ibu ngambil kaca dari cermin. Lah iya benar itu namanya estetika, Bu. Kalau laki-laki kita dilihatin paling kita bilang apaan lu lihat paling kita gituin. Kalau perempuan enggak, begitu dilihatin sama laki-laki, ini biar kata nenek-nenek nih. Kalau yang ABG sih iyalah udah pasti banget tuh. Ini biar kata nenek-nenek, kalau dilihatin udah pasti grogi, pasti salah tingkah gitu maksudnya. Ntar nyampe di rumah baru tuh dia ngaca tuh. Aduh, kok saya tadi dilihatin ya sama berondong gitu ya. Perasaan saya udah tua gitu ya. Nah, tapi itu. Nah, berkaitan dengan estetika ini, makanya di dalam Al-Quran ada satu ayat, wa qurni la tabarruz tabarruj jahiliyah. Jangan kamu bersolek berpakaian sebagaimana berpakaiannya orang jahiliyah. Kenapa Allah larang? Karena orang-orang di zaman jahiliyah itu, mereka terhadap estetika itu yang dimunculkan. Maksudnya gini, barojun itu arti dasarnya adalah sesuatu yang tidak boleh nampak tapi dinampakkan. Itu barojun. Maka perempuan, kan tadi udah saya sampaikan, seluruh tubuhnya adalah estetika. Biasanya perempuan itu paling tahu terhadap dirinya di mana yang paling indah bagian tubuhnya, itulah yang ditonjolkan olehnya. Maka kalau kita lihat zaman jahil itu, mohon maaf sekali lagi, ini karena bicara hukum. Kalau di zaman jahil itu, bila perempuan merasa yang menonjol pada wajahnya terus dihias. Kalau yang merasa dia menonjol, maksudnya unggul, misalnya di bahagian tubuh yang lain, itu yang ditonjolkan sama dia. Makanya dalam Islam perbuatan-perbuatan seperti itu tercela. Kenapa? Itu mestinya ditutupin, malah ditonjol-tonjolin sama dia. Makanya kalau anak-anak mudik nih, mohon maaf, saya kan yang memperhatikan kadang-kadang buat iktibar aja gitu. Kalau pakai tas selempang, itu kan talinya begini, talinya. Nah itu, mohon maaf, Ibu, ketika misalnya dia anak kita yang gadis pakai tas selempang begini, sini talinya, itu apa? Ada tujuan yang dia inginkan di situ sebenarnya, supaya terlihat oleh semua orang apa yang dia rasa unggul di badannya. Ada yang mempertontonkan bagian belakang, ada yang mempertontonkan, ya pokoknya perempuan itu di mana dia merasa unggul, itu yang betul-betul dihias sama dia. Supaya apa? Supaya supaya dia menjadi perhatian orang. Nah itu namanya berhias secara jahiliyah. Anak gadis mah kalau udah ibu sih, apaan lagi yang mau ditonjolin? Iya. Orang udah nenek, udah 50 tahun, masa berhias lagi. Tapi ada nggak yang begitu? Ada, Bu, Masya Allah. Kita kalau ke mall kadang-kadang ya, Bu ya, kalau kita ngelihat dari dekat gitu, sebenarnya kulitnya udah keriput gitu. Cuman karena dipoles sama bedak yang tebal banget itu kagak kelihatan. Tapi Masya Allah, tadi tuh jahiliyahnya itu masih ditonjolkan itu. Saya sering melihat gitu kalau ke mall, umur udah 60 tahun, 70 tahun. Ya kalau kasarnya mah, kalau guyonannya, siapa lagi sih yang selera begitu ya. Tapi tetap aja namanya manusia seperti itu. Nah oleh karena itu, ibu-ibu yang sudah mendapatkan ilmu ini, maka ibu
semua dalam hal berpakaian, kita tutup semua bagian badan kita, karena itu adalah bagaimana Islam memuliakan perempuan, dan tidak ada satu agama pun di dunia ini yang paling memuliakan perempuan kecuali Islam. Salah satu buktinya adalah di mana perempuan tidak boleh terlihat auratnya. Begitulah mahalnya perempuan itu. Sedikit lagi ya, ibu-ibu kalau misalnya pergi ke Cibinong, pasar Cibinong, mau beli tas misalnya, itu yang namanya tas ibu, yang harga 50 ribuan, biasanya paling bagus itu sama yang jual tas paling bagus nih digantung-gantung, kalau enggak juga diambarin begitu ya, yang 50 ribuan. Kenapa? Karena murah tasnya, orang cuma gocap doang. Coba kalau yang harga modalnya 500 ribu, itu dibungkus pakai plastik, dibungkus pakai cover, terus naruhnya nggak sembarangan, ditaruh di atas. Kalau di toko itu ditaruh di etalase. Ibu-ibu kalau pernah main ke Pelaja Indonesia atau ke Pelaja Pondok Indah, kalau saya mah kan orang Jakarta ya, jadi sering masuk keluar mall gitu. Itu saya perhatikan kayak Louis Vuitton itu di dalam kaca yang gede itu cuman satu doang tuh handbag kecil tuh. Ya, seukuran seginilah, ya kan? Cuman satu dia doang tuh di dalam kaca itu tuh. Kita lihat harganya 60 juta, 50 juta. Kenapa ditaruh di kaca, disimpan, nggak boleh disentuh, nggak sembarangan dipegang? Karena mahal. Itulah analogi perempuan. Kalau ibu semua sudah menyadari hal ini, maka kalau kita tahu diri kita ini sudah diangkat Allah derajatnya, Islam sudah mengangkat setinggi-tingginya, maka oleh karena itu salah satu buktinya Islam memerintahkan tutup. Kenapa ditutup? Karena mahal. Berarti kalau ada yang membuka, ibu udah tuh yang menjawab ya. Nah, saya nggak mau jawab. Nah, jadi itu analogi yang sangat persis, saya rasa begitu ya. Nah, karena saya dulu dagang lama gitu, itu benar-benar saya rasakan. Pasti setiap barang yang murah itu kita udahlah salah-salahan aja gitu. Tapi kalau udah modal yang mahalan dikit, udah tuh nggak sembarangan. Saya pernah datang orang Arab waktu saya jualan di Blok M. Orang Arab itu kasar-kasar bu kalau belanja. Nawarnya ampun-ampun. Iya, biar jangan kita kira orang Arab itu dinya banyak nawarnya, terus nggak mau nawar gitu. Terus kalau nawar juga nggak jauh-jauh, lebih parah dari ibu nawarnya. Orang Arab itu kita tawarin pasar 1000, berapa ditawar sama dia? Cepet 75, masya Allah. Udah itu tas yang udah dirapiin tuh diplastikin, nggak permisi nggak apa, dirobekin aja sama dia. Dilihat terus dalamnya tuh. Udah itu dia nggak jadi, nggak apa-apa, nggak merasa bersalah, tinggal aja. Nanti balik lagi katanya, masya Allah. Nah, jadi oleh karena itu ini saya kira intisari dari pelajaran terkait dengan menutup aurat ini sangat penting. Nah, itu kembali kepada kita masing-masing. Tapi yang jelas asas hukumnya sudah saya sampaikan, analoginya sudah saya sampaikan, tinggal ibu-ibu semua dan kita semua bisa mengamalkan apa tidak. Tapi mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah dalam mengamalkan ajaran agama kita, karena sesungguhnya tidak ada satupun ajaran di dalam agama kita yang isinya itu semuanya untuk kebaikan kita, terutama dalam hal sholat ini berikut dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Jadi itu tadi ada 5. Nanti insya Allah Sabtu besok masuk kepada bab yang membatalkan sholat. Nah, ini syarat-syaratnya udah, rukun-rukunnya udah, syarat sebelum sholat udah, semuanya udah disampaikan. Ini sunnah-sunnahnya juga sudah. Nah, jadi tinggal yang membatalkan tuh, yang membatalkan apa saja Sabtu besok.